kepada Yayasan Bangun Energi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing ya, untuk bisa sharing pada kesempatan kali ini. Di sini saya ingin coba memberikan ini ya, kita untuk diskusi sekaligus kita diskusi saya sharing sekaligus kita bisa diskusi santai. Yang paling saya harapkan itu adalah feedback dari partisipan semua, karena ya apa gunanya kalau seandainya saya menyampaikan tidak ada perputaran komunikasi di situ. Saya mengambil judul untuk sesi kali ini. Slide saya sudah kelihatan ya? Sudah ready, go ahead aja. Oke. Ntar saya coba ini dulu presentasi. Oke. Bentar. Nah, judul yang saya bawakan sangat sederhana ya, sangat sederhana. Judulnya itu adalah bagaimana PLTS on grid itu bisa menghemat listrik. Kabarnya beberapa hari yang lalu itu ada kejadian ya, bahwa tiba-tiba tagihan listrik kita itu besar. Nah, ini kita harus tahu dulu, karena kalau untuk listrik itu sendiri kita bayarkan berdasarkan dari KWH yang kita gunakan. Jika kita gunakan listriknya besar, berarti semuanya itu tergantung dari yang kita gunakan. Kalau harga itu berkisar antara 1.300 dan 1.400. Kalau dia 1.300 VA berarti dia harganya 1.400. Berarti kalau yang di bawah itu harga per KWH-nya 1.300-an. Nah, ini kita harus pahami dengan seksama untuk sistem PLTS bisa menjadi solusi. Cuma saya mohon untuk kita diskusi ini kita tidak bahas harga ya. Kita pure untuk diskusi. Di sini saya izin pakai kostum dari perusahaan karena saya memang lagi di kantor ya. Oke, saya ingin mulai dulu untuk saya mulai presentasi. Kok nggak jalan ya? Slide saya kelihatan ya Pak ya? Oh, hilang, diulang lagi. Oh, hilang ya? Oke, sorry ya, kesalahan teknis. Share screen lagi. Sudah kelihatan ya Pak ya? Oke, saya coba present. Bismillah. Oke. Nah, judulnya bagaimana PLTS on grid bisa menghemat listrik. Nah, untuk PLTS on grid, kita harus tahu dulu secara maknanya adalah PLTS itu sebenarnya singkatan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian fotovoltaik istilahnya, sehingga itu kita artikan mengubah cahaya menjadi listrik. Jangan beranggapan bahwa PLTS itu kita mengambil panasnya. Ini teknologi beda dengan water heater. Sehingga kita prioritaskan bagaimana cahaya itu bisa terserap dengan baik dengan mengarahkan si panel suryanya itu kepada paparan matahari yang lebih maksimal. Kemudian ada grid. Grid kita anggap sebagai PLN. Grid adalah perusahaan listrik negara yang mana dari situ kita mengambil listrik biasanya untuk di rumah-rumah. Selanjutnya ada on grid. Ini artinya adalah PLTS on grid itu bekerja bergandengan dengan PLN atau bergantung dengan PLN. Maksudnya jika PLN mati, berarti sistem itu juga ikutan mati. Meskipun itu pada siang hari, sehingga energi yang ada saat itu juga tidak akan berfungsi. Berarti energi yang saat itu terbuang jika PLN mati. Selanjutnya, off-grid, yaitu tanpa PLN. Ini biasanya menggunakan baterai, menggunakan solar charge controller. Kemudian, ini ada pengenalan sistem ya. Saya tidak membahas semua sistem, tapi saya hanya membahas sistem dari on-grid saja, tapi saya ingin menjelaskan
pengenalannya saja. Saya ingin memperkenalkan beberapa sistem. Ini on-grid, mungkin nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada off-grid. Nah, ini sistem off-grid ini dari sistem on-grid ini kita bisa tidak menggunakan PLN, tapi kita bisa memasukkan PLN sebagai inputnya, di mana dia akan membantu untuk mengecas baterai. Ada hybrid system. Ini hybrid system ini bisa dibilang gabungan antara on-grid dan off-grid. Kelebihannya adalah jika ada kelebihan listrik dari PLN, maka listrik itu bisa masuk ke jaringan PLN dan itu dihargai. Ini juga bisa menghemat untuk tagihan listrik. Nah, tambahannya di sini ada baterai. Nah, baterai ini digunakan jika PLN mati, maka baterai bisa difungsikan untuk menyalakan beberapa perangkat listrik. Dan di sini ada critical load. Di sini kita akan memisahkan antara jaringan yang ada jaringan listrik, jaringan untuk perangkat listrik yang tersambung dengan grid dan tidak tersambung dengan grid. Jadi ini harus didesain khusus. Nah, bagaimana bisa menghemat ya? Nah, ini kadang-kadang kita harus berpikir juga, terkadang orang, saya banyak beberapa customer yang bilang, Pak, saya mau desain perangkat ini, PV system, tapi saya menggunakan AC sekian, kulkas, lampu sekian. Kalau kita menggunakan on-grid, kita tidak perlu hitungan itu, karena berapapun yang dihasilkan oleh perangkat listrik tersebut, itu akan langsung digunakan. Nah, kemudian, bentar ya. Kemudian di sini saya ingin jelaskan untuk on-grid system. Di sini ada panel surya, ada PV modul, di mana PV modul itu setelah terpapar oleh matahari menghasilkan listrik. Listriknya dinamakan listrik DC atau arus searah. Berarti kita kenal ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, setelah itu ada listrik dari solar panel, dia masuk ke inverter. Ini namanya grid-tied inverter. Setelah masuk ke grid-tied inverter, kita langsung menyalurkannya ke beban yang ada di rumah. Di sini juga ada grid. Nah, pertanyaannya, di sini ada dua sumber. Ada PV modul atau PV array ya, kemudian ada utility grid atau PLN. Kalau masuk secara bersamaan apa nggak bentrok ya? Apa nggak berantem ya? Nah, di sini kita harus tahu pada main electrical panel atau MDP atau panel hubung bagi itu namanya bermacam-macam ya. Pada sistem yang ini fungsinya dari inverter on-grid ini adalah dari PLN itu kita akan sambungkan ke inverter sebagai tegangan referensi. Nah, tegangan referensi itulah yang akan dibaca oleh inverter nantinya, sehingga listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan diolah sehingga akan dinaikkan tegangannya. Tegangannya akan dinaikkan sedikit oleh inverter dan bisa masuk lebih duluan daripada grid. Nah, ini cara kerjanya sehingga jangan salah paham, kok ini dua sumber tapi yang masuk kok bisa ya PLTS sebagai prioritas nantinya yang akan digunakan. Nah, begitu penjelasan secara sederhananya. Untuk sistem ini, kita bisa pantau juga nantinya dengan Wi-Fi. Kita ada monitoring sistem sehingga nanti kita bisa lihat di handphone, kita bisa lihat di laptop, atau dimanapun, yang penting kita bisa terhubung. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh produksi dan konsumsi energi di rumah. Saya hanya ambil contoh, ini tidak ada angka di sini. Ini adalah produksi energi yang warna kuning ini adalah produksi energi dari matahari, sehingga energi matahari itu tidak kekal ya. Ada naik turunnya, dan puncaknya itu biasanya pada jam 12 siang. Semuanya itu tergantung dari data meteonom nantinya. Ini yang warna biru adalah biasanya kalau di rumah seperti inilah untuk profilnya. Pada pagi hari sudah mulai ada penggunaan listrik, kemudian pada siang hari mungkin tidak terlalu banyak aktivitas, kemudian pada malam hari tiba-tiba memuncak. Nah, di sini ketika siang hari kita melihat pada bagian tengah ini cuma sedikit pemakaiannya.
sehingga akan di-cover juga oleh listrik PLTS on grid nantinya. Jika ada kelebihan, maka langsung masuk ke grid PLN dan itu akan dihargai seharga 65% dari harga TDL. Kalau listrik kita 1.300 PA, berarti harga TDL kita 1.400-an rupiah. Sehingga kalau listrik yang dari PLTS harganya beda. Kita dihargai oleh PLN itu untuk per KWH-nya adalah sekitar 65%. Berarti ya hampir Rp1.000 ya untuk listrik kita yang dihargai jika masuk ke jaringan PLN. Masuk ke jaringan PLN itu maksudnya adalah listrik yang sedang kita pakai, kemudian kita menggunakan listrik dari PLTS, setelah terpenuhi semua listrik yang ada di rumah, baru masuk ke jaringan PLN. Itu yang dimaksud dengan kelebihan listrik. Jadi jangan sangka kita berapapun yang kita hasilkan langsung masuk ke jaringan, tidak. Kemudian kita lihat lagi KWH itu kilowatt hours ya. Kilowatt hour itu adalah energi listrik. Itulah energi listrik yang dihitung dari kalau kita menggunakan 1 kilowatt selama 1 jam itu energinya adalah 1 kWh atau 1 kilowatt hours. Nah, ini yang paling penting. Hematnya di mana gitu? Karena orang bakal tidak setuju juga kalau seandainya hematnya nggak jelas gitu. Slide saya masih kelihatan belum ya? Masih. Oke. Nah, ini contoh dalam 7 hari. Ini hanya contoh ya. Contoh dalam 7 hari. Kayaknya belum kelihatan lagi ya? Kok hilang-hilang ya? Belum. Di apa? Masuk lagi di ini. Oh, kenapa begitu ya, Pak? Video ya? Mungkin berat. Bukan Pak. Masih sharing untuk Share screen-nya hilang. Iya. Diulang lagi kena sinyal mungkin. Ulang lagi share screen-nya. Share screen-nya diulang aja. Oke. Saya coba ya. Oke. Kita belajar dengan contoh kasus. Di double klik untuk full screen. Masih belum muncul. Saya udah F5 ini. Oke. Udah tampil. Kita paling enak itu belajar dari pengalaman ya. Atau kita bisa enak belajar itu dari study case. Ini ada studi kasus. Ini hanya pengandaian. Nah, saya ambil kasusnya itu misalnya pada hari Senin. Pada hari Senin itu produksi 1 hari yang tercatat oleh inverter itu contohnya itu 10 kWh. Nah, konsumsi beban di rumah itu pada hari itu adalah 5 kWh. Ini siang ya, kita hitung siang ya, menjelang sore, karena sore kan PLTS on grid sudah tidak berfungsi. Ya mungkin maghrib sudah tidak berfungsi. Abdi, muncul lagi, hilang lagi share screen-nya. Di download. Oh, hilang lagi ya? Nah. Ini masalahnya apa ya? Karena sinyal kah atau gimana ya, Pak? Mungkin sinyal ya. Pakai 2 ya. Pakai laptop, pakai HP. Jaringannya pakai apa? Iya, bentar saya coba. Oke, saya coba ini sambungan ke WiFi yang lain dulu ya. Tolong dibuka aja pintunya, Bu ya. Biar sinyal WiFi-nya ini. Kes. Kenapa? Oke, udah bisa. Silakan. Oke, sekarang suara sudah ya? Suara saya kedengaran nggak di sana ya? Oh, clear. Oke, baik, saya share lagi ya.
Sudah kelihatan lagi? Sudah solar panel sudah muncul. Oke. Oke, saya lanjutkan. Kita ambil contoh ya, pada hari Senin itu produksi listrik dari PLTS itu adalah 10 kWh ya. Kemudian pada saat penggunaan sehari itu, beban di rumah hanya menggunakan 5 kWh. Berarti ada selisih nih 5 kWh. Nah, selisih 5 kWh inilah yang masuk ke jaringan PLN. Jadi jangan kira berapapun produksi PLTS itu langsung masuk ke grid PLN, itu beda. Jadi yang masuk ke grid PLN itu adalah 5 kWh-nya. Nah, 5 kWh itu per kWh kita PLN akan menghargai seharga seharga 65%, berarti hampir Rp1.000. Nah, jika Selasa, PLTS saat itu hanya menghasilkan 5 kWh. Nah, tapi beban di rumah kita sudah menggunakan energinya 10 kWh. Nah, yang 5 kWh yang dihasilkan oleh PLTS itu langsung kita gunakan, berarti impas ya, maksudnya energinya langsung habis kita gunakan. Kemudian sisa yang kekurangan yang 5 kWh itu akan diambil dari PLN. Nah, ini yang dimaksud nantinya, berapapun listrik yang kita gunakan, tetap sistem akan bekerja. Jika dari PLTS itu ada kekurangan, maka PLN yang akan memenuhi. Jika nanti pada PLTS itu memiliki energi yang lebih besar, tapi untuk si perangkat listriknya itu tidak sebesar yang dari dihasilkan PLTS, maka kita akan langsung pakai dan kelebihannya akan langsung masuk ke jaringan PLN. Nah, ini beberapa skema. Kalau seandainya nih, hari Rabu kita produksi listrik PLTS kita 5 kWh. Beban di rumah kita saat itu juga menggunakan listrik sebanyak 5 kWh. Berarti ini impas. Impasnya berarti tidak ada listrik PLN yang kita gunakan, dan tidak ada listrik PLN yang kita kirim. Listrik kita kirim ke PLN tidak ada, dan listrik PLN yang kita gunakan pun tidak ada. Jadi ini impas. Pure kita menggunakan listrik dari PLTS. Begitu juga pada hari Jumat misalnya, ketika kita menghasilkan 10 kWh, tapi konsumsi beban kita hanya 1 kWh, berarti kita bisa mengirim 9 kWh ke listrik yang ada di PLN. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga penghematan itu ada atau tidak. Penghematan itu kalau untuk PLTS on grid. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian kita ada lagi contoh satu lagi. Saya coba. Nah, ini contoh yang lain. Ini rata-rata penghasilan dari listrik PLTS itu lebih besar daripada konsumsi beban. Nah, di sini yang warna hijau ini adalah ketika PLTS on grid berhasil mengirimkan listriknya ke jaringan PLN. Jadi nanti tagihan kita di akhir bulan itu untuk yang PLTS on grid itu kita akan ada bill khusus yang mana nanti ada tertulis di situ berapa yang kita kirim ke PLN dan berapa listrik PLN yang kita ambil gitu. Sehingga untuk PLTS on grid ini sendiri, dalam pemasangannya kita akan pasang kemudian sekaligus request untuk KWH Exim. Orang mungkin berpikir lah, gimana ya token kok bisa memiliki teknologi seperti ini. Nah, untuk seperti ini tidak ada token. Kita di sini langsung menggunakan KWH-nya itu KWH Exim, dan itu pasca bayar. Di Exim itu akan tercatat berapa listrik keluar dan berapa listrik yang masuk. Ini harus diurus langsung ke PLN, tidak bisa yang mengeluarkan atau perusahaan EPC yang mengeluarkan, karena ini bukan wewenang dari perusahaan. Ini kita bayar lagi nantinya. Nah, pertanyaannya, saya harus invest untuk PV system ini besar-besaran misalnya, atau maksudnya punya modal awal yang mana saya tidak tahu bagaimana ini akan menghemat. Nah, kelebihannya juga untuk PV system itu kita bisa prediksi berapa kemungkinan listrik yang akan kita hasilkan dalam 1 tahun. Nah, mungkin bisa detail juga, per bulan pun kita mungkin bisa dapat prediksinya. Ini digunakan agar orang atau owner yang ingin menggunakan PV system on grid ini bisa mengetahui, kira-kira kalau seandainya saya pasang, saya balik modalnya berapa tahun ya? Nah, itu yang paling penting. Ini jangka panjang, kemudian
ini sangat penting karena kedepannya itu ada kemungkinan listrik dari PLN itu akan naik, TDL akan naik. Sekarang untuk TDL 1.400 ya, 1.467,28. Waduh, saya sampai hafal nih. Untuk TDL itu akan kemungkinan naik. Jika TDL itu kedepannya naik, berarti untuk balik modal akan semakin cepat. Ini ada simulasi ya. Nah, ini simulasi misalnya kalau saya pasang 10 kWh. Nah, untuk 10 kWh ini diprediksi ini yang dari sistem kita ya. Dari sistem kita, cuma perhitungan ini tergantung dari perhitungan ketika kita simulasi. Ada beberapa losses, ada beberapa losses yang kita perhitungkan. Kalau kita membuat simulasinya itu lossesnya kita nolkan, berarti ya KWH-nya semakin besar. Cuma itu berbahaya kalau seandainya kita janjikan yang muluk-muluk tidak. Ada beberapa faktor kenapa performa rasio itu bisa mengeluarkan persenan. Itu tergantung dari arah matahari. Kalau seandainya rumah tersebut atapnya tidak mengarah pure ke utara, kemungkinan bisa jadi nanti performa rasionya agak berkurang. Tapi selagi masih mendekati 80%, itu masih oke untuk dipasang. Ini ada tabelnya. Di sini tabelnya tuh, maaf, saya balik dulu ya. Di sini produksi energi adalah 14.160 kWh per tahun. Nah, di sini berarti kalau kita kalikan rupiah berapa ya? 14.160 kWh dikali 1.467, itu berapa juta rupiah? Itulah yang akan kemungkinan kita dapatkan penghematannya dalam 1 tahun. Kalau seandainya energi yang kita pakai langsung. Tapi kalau ada energi yang kita kirim ke grid PLN, harganya lebih murah. Nah, ini yang harus kita ketahui untuk PLTS on grid ini. Sehingga kedepannya kalau seandainya rekan-rekan di sini ingin pasang PLTS on grid, jangan langsung tanyakan ini ya harganya, tapi tanya dulu, diskusi dulu, konsultasi. Karena untuk PV system ini bukan sembarangan, salah konsultasi, salah diskusi, nanti tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Beda itu ya. Orang yang masang PLTS hanya untuk hobi, tidak penting penghematannya berapa. Tapi kalau untuk kebutuhan, kemungkinan akan memikirkan urgensi dan akan memikirkan bagaimana penghematannya nanti setiap tahun. Di sini ada angka. Di sini ada E-grid ya. E-grid itu, di sini diprediksi bahwa pada bulan Januari tersebut, itu kemungkinan energi yang bisa kita hemat dalam 1 bulan adalah 865 kWh. Tinggal kita kalikan aja dengan rupiah. Nah, di situ kita akan tahu nantinya berapa energi yang akan kita hemat dalam 1 tahun. Ini yang paling penting kita harus ketahui selain sistem detailnya. Nah, kita tahu ini dulu kemungkinan penghematannya dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Kita sederhana. Kita tahu dulu kemungkinan penghematan, baru kita pikirkan sistem. Kita coba desain sistem itu bagaimana agar seekonomis sehingga orang yang pasang tidak terlalu terberatkan. Nah, ini sebenarnya energi itu dihasilkan nantinya kalau dari hitungan matematis adalah 1.600, maksudnya 16.006 segini. Untuk kWh per meter persegi itu energi yang akan dihasilkan ini untuk energi itu sendiri, maaf ya, 17.636 kWh pada hitungan matematisnya. Kita juga ada angka losses. Losses ini adalah terbuang di jalan atau terbuang sia-sia. Itu faktor alam, faktor sistem, memang faktor realitanya seperti itu. Kemudian dari 17.000 ini terbuang 1,5, terbuang 12,6, 2,5, sampai pada akhirnya tersisa 14.000. Nah, ini energi yang kalau saya di perusahaan, saya mungkin berani menjanjikan energi ini. Energi ini kemungkinan adalah energi yang angkanya cukup dikurangi ya, bukan dikurangi sih. Memang secara matematis memang begitu gitu, lebih berkurang daripada angka sebelumnya. Nah, ini kemungkinan dapat dijanjikan. Insya Allah dapat dijanjikan. Kemudian selanjutnya, ini tips ya, ini rahasia kita aja ya. Jadi untuk secara sederhana,
energi itu apa untuk PV system itu kita bisa coba pikir-pikirlah sebelum kita desain gitu. Kita desainnya tergantung apa dulu, apakah hobi ataupun memang kebutuhan. Di sini ada 3 hal yang harus diketahui. Jika kondisi di tempat ada PLN dan PLN-nya jarang mati, saya akan langsung sarankan kita pasang on grid. Atau masih pengen yang lebih aman, saya menyarankannya itu pakai on grid plus baterai. Berarti ini bisa pakai off grid, maksudnya bisa pakai hybrid ya. Nah, jika PLN-nya itu sering mati, atau genset di kampung sering mati misalnya ya, saya menyarankan itu kita pakai inverter yang ini off grid lah, PV system yang off grid. Bagaimana kalau saya tidak ada jaringan PLN ya? Kita harus bikin stand alone, di mana sistem itu sistem yang merdeka, tidak ada intervensi dari manapun, tidak ada pengurusan izin segala izin tidak ada kalau stand alone. Karena untuk stand alone ini kita hanya perlu untuk menyampaikan ke bagian ESDM ya kalau saya nggak salah. Mungkin kita bisa cek lagi untuk peraturan. Kalau untuk on-grid system itu peraturannya sudah diatur pada Permen ESDM nomor 49 tahun 2018 itu dikeluarkan pada bulan November. Nah, itu sudah disosialisasikan, saya saat itu ikut, berarti harga kita 65% dari harga TDL. Kemudian kalau yang saya simpulkan sebenarnya menurut saya sistem yang sempurna itu mungkin tidak ada ya. Karena tergantung kebutuhan, kesanggupan, dan masalah yang ingin diselesaikan. Jadi rekan-rekan mohon nanti pertanyaannya jangan harga ya. Karena nanti bisa mengotori sisi diskusi kita. Kalau harga nanti kita by japri aja. Kita sekarang belajar ini sebenarnya cocok atau tidak untuk diterapkan. Oke, jangan terlalu serius Pak ya. Jangan lupa nonton TV meskipun di lapangan. Mungkin saya bisa nanti dihubungi juga nanti via LinkedIn dan beberapa media sosial lainnya. Ya siap Om, sambil ngopi. Ini mungkin sesi presentasi saya udah ya cukup ya. Yang paling saya inginkan itu adalah tanya jawabnya. Kalau saya pengen ngobrol ya saya rekam sendiri, upload di YouTube bisa ngomong. Tapi diskusi itu yang mahal sih harganya. Saya silakan Bapak untuk kita mulai sesi diskusi Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Sangat menarik sekali ya dari apa yang dipaparkan mengenai PLTS on-grid ya. Yang mungkin di sini tadi saya dapat trik-triknya kan ada, kita kan hanya memikirkan hanya untuk hemat biaya tapi berdasarkan tidak ada evaluasi engineering ya. Karena kan apapun kalau kita buka yang temporary tetap harus kita lakukan evaluasi dulu. Di sini poin utamanya itu kalau kita tidak tahu bertanya pada ahlinya. Oke, sebelum kita mulai kita coba dulu lihat di sisi chatting ya. Mungkin ada pertanyaan yang ditulis dari Pak Bambang. Pak Bambang boleh Pak di-unmute, boleh dipersilakan Pak Bambang untuk mengajukan pertanyaannya. Kita akan langsung mulai. Pak Bambang Widianto, Bambang Widianto. Nah. Ardi, halo. Mungkin saya bacakan aja ya. Apakah ada regulasi pemerintah untuk pemasangan di rumah? Karena dia lagi kesulitan mencari referensi peraturan pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan. Ini kalau untuk di rumah saya ingin pastikan dulu kalau sistemnya on grid, kita memang ada beberapa persyaratan Pak yang harus si owner persiapkan. Ketika kita pasang, kita juga harus mengurus SLO nantinya atau ya sertifikasi layak operasi. Itu biasanya ada lembaga yang mengeluarkan. Nanti itu akan ada data sub-subnya itu yang harus kita penuhi seperti single line diagram, bagaimana sistemnya, ya
mungkin detailnya bisa mereknya, bisa inverternya jenis seperti apa gitu. Karena ini penting ya untuk PLN, karena PLN ingin tahu juga listrik yang masuk dengan ke jaringan mereka nantinya sifatnya bagaimana. Jangan sampai frekuensinya mengganggu daripada yang dia miliki. Itu yang harus kita ketahui bersama-sama. Kalau untuk pengurusan meter eksim itu biasanya kalau di peraturannya SDM ya, itu mereka punya waktu 14 hari kerja biasanya. Cuma kalau untuk meter eksim ini setiap daerah itu beda-beda Pak masalahnya. Saya bertanya kepada customer saya itu bahkan di daerah Jawa sendiri juga masih susah untuk meteran eksim. Ini mungkin kritik saya juga ya untuk kepada PLN. Kalau seandainya ada yang ingin pasang PLTS on grid, mari kita hargai. Kemudian kalau untuk orang yang ingin pasang ini, karena mereka ingin kontribusi juga kepada energi yang sangat bersih ini. Dan apalagi ya paling itu kita harus persiapkan desain, dan untuk perusahaan itu sendiri, usahakan cari perusahaan yang sudah berpengalaman pada pemasangan itu. Yang paling penting juga garansi produknya sih. Kalau seandainya saya habis pasang, besok rusak, saya mau garansi kemana? Rugi dong, nggak balik modal. Untung belum, buntung yang didapatkan. Oke. Mungkin ya, kalau nanti peraturan sudah keluar, nanti mungkin akan lebih banyak ini nanti ngacunya ke IPP ya, Independent Power Producer, yang saat ini kan masih dikelola masih big company. Mungkin suatu saat nanti ada lokal company yang bisa ini sangat potensial sekali ya kalau PLTS ini memudahkan untuk mensupport power supply ke negara. Oke, yang untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita silakan ke Pak Feryadi Buli. Silakan, bisa di-unmute Pak. Halo Pak, selamat pagi Pak. Oke, silakan Pak. Ardi. Halo, ya Pak. Ya Pak. Maaf suaranya kurang jelas Pak. Oke, halo Pak. Ya, pagi Pak. Ya. Pagi, ya Pak. Ya Pak. Pak, ini kebetulan juga, jadi kami itu sebenarnya mau memasang untuk PLTS Pak, tapi masih bingung sebenarnya, apakah mau pakai yang off-grid atau mau hybrid. Kan kalau yang off-grid kan itu pakai baterai ya Pak? Buat storage kan Pak? Pakai baterai. Ya, betul. Kalau yang hybrid seperti apa nantinya Pak? Dan untuk yang baiknya yang mana ya Pak? Kalau untuk yang hybrid, saya mau tanya dulu Pak, kalau Bapak di tempat Bapak yang ingin pasang, ada perangkat yang harus dilindungi nggak Pak? Maksudnya dilindungi tidak boleh mati sekejap pun. Biasanya server atau yang lain-lain begitu. Oh iya, ada Pak, ada. Saya sarankan hybrid Pak kalau seperti itu. Karena kalau hybrid ya, itu dia bisa punya sisi urgensi, ketika PLN mati maka dia tetap berfungsi Pak. Kalau on grid kekurangannya itu pada saat PLN mati dia ikut mati Pak. Karena dia bergandengan dan ikut bergantung dengan PLN. Oke, ya Pak. Pak, sama tanya lagi Pak. Masih ada lagi Pak? Boleh, silakan. Ya. Kalau yang di slide tadi Pak, yang gambar skenario itu Pak. Kalau di gambar skenario tadi itu kan, halo Pak. Ardi bisa dimunculkan yang slide yang skenario tadi, Ardi, yang tentang ada 3 jalur ya. Saya print screen lagi ya. Ya. Ini Pak maksudnya saya share screen lagi ya. Ya Pak Sesi dimatikan. Kurang halo. Pak Sesi kasih matikan Pak ya. Pegangin pin jadi nggak putus. Minggu bagus nih Kak, planning and schedule dari sisi kontrak yang komersial. Berikut online training. Kan saya punya di mute. Gua share dulu. 10 hari Minggu. Jam 3 sih. Pegangin jadi nggak putus. Sama satu lagi HSE dari sisi kontrak yang komersial. Silakan itu Ardi. Saya udah mute. Bisa. Ini bisa ngomong Pak. Gimana caranya?
Oh, hilang Ardi. Ardi. Oke, kebetulan mungkin Pak Ardi lagi hilang sinyalnya ya. Mohon bersabar Pak. Udah kedengeran nggak suara saya? Oh, dengar Pak, dengar Hilang. Pak. Putus, Dengar. putus. Udah nggak? Dengar-dengar, ini baru dengar. Dengar-dengar. Kok di sini tulisnya your microphone is mute? Dengar. Oke, kita masih nunggu Pak Ardi join lagi ya. Putus ini jaringan di Pekanbaru. Mungkin kebetulan di situ masih pakai public power. Masih ada begiliran ya. Belum pakai VLTS. Oke. Oke, Pak Ardi join sekarang. Halo Pak Ardi. Oke, saya baru masuk lagi Pak. Maaf ya jaringan ya. Ya, masih belum pakai VLTS Pak ya. Oke, silakan Pak Ardi. Tadi pertanyaannya udah kejawab belum ya? Atau Tolong dimunculkan yang ada yang pembagian dari VLTS itu pakai Pak. on-grid, hybrid. Bisa di sudah coba connect kan tapi kok nggak masuk ya? Bentar, saya lagi coba Pak. Ini lagi connect. 49165. Maaf ya Pak ya, trouble-nya ya. Iya. 194 270 81 290. Oke. Oke, saya sudah tersambung ini Pak untuk Putus. saya coba share screen lagi ya. Boleh, silakan. Saya harus perlihatkan yang on grid berarti ya dari permintaan tadi ya. Ya, benar ya Pak Priyadi ya. Oke, iya Pak. Kalau boleh Pak. Nah ini Pak, yang untuk sistem on grid saya ingin perlihatkan seperti ini. Jadi pertanyaannya itu gimana Pak tadi Pak? Boleh diulang Pak? Yang ini kan sistem on grid ya Pak. Nanti ketika seperti yang Bapak bilang tadi, itu lebih prefer pakai yang hybrid kan Pak. Jadi hybrid itu nanti bakal pakai baterai gitu kan Pak? Pasti Pak. Oke, baterainya, yang ini ya Pak. Kalau boleh saya jelaskan sedikit, jadi boleh Pak, boleh. Untuk PV sistem yang hybrid ini kita mungkin ada beberapa sumber tambahan lagi ya, maksudnya ada sumber tambahan lagi yaitu dari baterai Pak. Iya. Kalau yang sistem kami itu meskipun saat itu PLN-nya mati atau baterainya lagi habis pun dan tersisa hanya PV saja, itu akan langsung masuk ke critical load Pak. Jadi critical load ini punya jaringan yang berbeda dari jaringan PLN Pak. Tapi kalau nanti PLN ada, PLN akan tetap bisa nyuplai ke critical load. Inilah beban-beban yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi nanti dari grid akan menjaga beban ini, dari baterai akan menjaga beban ini, dan dari PV array atau PV modul juga akan menjaga beban ini Pak. Sehingga ini akan tetap selalu hidup Pak, tergantung baterainya lagi Pak ya. Kalau mati listriknya seminggu dan mendungnya seminggu ya saya nggak janji juga sih Pak, kita realistis saja. Yang penting untuk sistem ini lebih aman kalau seandainya kita ada hal yang harus saya jaga, maksudnya hal yang harus kita jaga tidak boleh mati. Oke Pak, mau tanya Pak, jadi kalau dari PV modul ini nanti masuk ke baterai dulu semua ya Pak, kemudian baru didistribusikan ke grid atau ke critical load ya Pak?
nanti pada yang sistem hybrid, ini yang saya ketahui ya kalau sistem kami itu nanti dari PV akan langsung ke critical load. Nanti setelah ini terpenuhi, maka dia akan sekalian ngecas baterai, Pak. Ini dengan posisi PLN mati ya. Karena sistem hybrid itu tergantung dari ini Pak, dari inverternya sendiri. Karena sistemnya bisa saja tidak sama gitu. Pada intinya untuk hybrid system itu gabungan antara on-grid dan off-grid. Nah, kalau ada kelebihan listrik, kita bisa jual listrik ke PLN, Pak. Jadi masih ada ini kita bisa mengurangi tagihan listrik bulanan kita. Oke, jadi sebenarnya listrik dari PV modul itu masuk dulu ke critical load ya, Pak? Nanti setelah terpenuhi semua baru ke baterai ya, Pak? Iya, kalau yang untuk sistem kami. Oh, oke, Pak. Hampir ini kan hampir sama cara kerjanya sama apa mobil hibrid ya. Hibrid ya. Kalau ketika kan hibrid kan ada dua saat ini ya. Di mobil ada pakai premium atau apa pertalite lah sama hybrid. Ketika udah mencapai posisi hibridnya otomatis hidup ya. Hampir sama cara kerjanya Pak Adi. Ini maksudnya ke mobil listrik ya Pak ya? Ya, ada ya mobil listrik yang apa hybrid ya sama premium juga biasanya yang saya kurang terlalu dalamin itu Pak. Cuma mungkin pada konsepnya hampir sama Pak. Karena yang namanya hybrid kan kita berasal dari sumber yang lebih dari satu. Nah, ini digunakan tergantung kebutuhan lagi. Nah, pada yang PV system diprioritaskan pada critical load ini, Pak. Karena ini yang tidak boleh mati. Oke, jadi dengan kata lain, Pak, pada saat malam hari kemungkinan baru baterai itu akan dicas ya, Pak? Siang hari ya, Pak? Siang hari betul. Nah, kalau dari malam hari sendiri pun nanti dari PLN bisa bantu cas juga, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Nah, ini sistem yang cukup bagus. Oke, Pak. Sama satu lagi, Pak. Saya mau tanya, Pak. Borong. Oke, silakan Pak. Terakhir, Pak ya. Soalnya kebetulan di tempat kami itu memang mau pasang dan sudah beberapa vendor-vendor juga kami panggil juga, Pak. Gitu, Pak. Ya. Pak, saya mau tanya juga, Pak. Nah, jadi kan nanti untuk pemasangannya ini rencananya itu saya lupa itu nanti susunan arraynya itu di situ ada berapa gitu Pak. Nah, yang paling bagus menurut Bapak itu pakai center inverter atau string inverter, Pak? Nah, itu nanti masuknya lebih ke kita diskusi sistem, Pak. Oh, gitu ya. Karena harus ada data yang harus saya miliki, baik itu dari sisi lokasi, saya harus dapat share log-nya, dan harus saya ini juga desain lebih detail lagi, Pak. Saya harus pakai baterai berapa, kemudian PV-nya yang bagaimana, itu mungkin sesi lain, Pak. Atau bisa japri, Pak. Oke, Pak ya. Mungkin nanti Pak detailnya mungkin bisa japri ya. Mungkin ada rekan-rekan lain yang bertanya. Oke, mungkin silakan bertanya yang user ya. Halo, selamat pagi. Saya mau bertanya jika mau pasang PLTS. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak. Jika ini dari Pak User bisa langsung unmute Pak, bisa bersuara Pak dari Pak User. Siapa Pak User ini? Saya harapkan ya nanti kalau untuk ke depan mohon untuk namanya dibuat ya diganti ya. Yang nomor telepon atau apa semuanya biar mudahkan kita untuk men-tracking ya. Saya baca aja. Selamat pagi, saya mau bertanya jika mau pasang PLTS on grid dengan PLTS yang masih memakai baterai, apakah tetap sama perhitungannya? Ardi? Kalau PLTS itu kalau sudah menggunakan baterai, Pak, kalau untuk biaya otomatis kalau yang pakai baterai itu mungkin lebih mahal pasti, Pak. Nah, kalau yang untuk on grid itu tidak menggunakan baterai. Nah, sehingga biayanya kita untuk komponen intinya saja itu adalah panel suryanya dan inverternya, Pak. Karena kan kalau grid sudah disediakan oleh PLN, net metering ya memang kita belilah net metering karena memang ada dana yang harus kita keluarkan. Kalau saya kasih kesimpulan, biaya di antara 3 sistem ini yang paling murah itu on grid, Pak. Karena kita bisa ketemu balik modal, itu dia karena makanya dia menjadi menjadi primadona. Karena bisa balik modal, Pak. Bayangin aja kita bisa pasang sistem dan balik modal gitu. Nanti sistem ini dianggarkan kemungkinan bisa 25 tahun berdirinya.
Nah, beberapa tahun kita sudah balik modal berarti untung terus gitu. Mungkin nanti anak kita bisa makai atau istri, ya terserah gitu. Oh, untuk long investment ya? Yes, of course. Oke, kita lanjut lagi. Pak siapa ya? Mas Yang. Halo? Silakan Pak Suwanto. Silakan Pak. Ya, Pak, saya Suwanto dari Jakarta, Pak. Iya, Pak. Saya mau tanya masalah ini, Pak. Posisi dari solar panel. Boleh, Pak? Boleh, Pak. Nah, begini, Pak. Kalau kita umumnya kan posisi solar panel itu tergantung dari lokasi kita, Pak ya. Padahal ya, matahari itu kan bergerak ya, selalu bisa di utara khatulistiwa, bisa di selatan. Jadi yang paling maksimal itu posisinya bagaimana, Pak? Kalau utara, misalkan lah di Jakarta gitu. Lanjut, Pak. Pak Ardi, silakan. Oke, saya jawab. Kalau untuk posisi, semuanya kalau dari pemasangan di daerah masih wilayah Indonesia ya, kita kan terbagi dua nih, ada di atas khatulistiwa, ada di bawah khatulistiwa kan. Untuk pemasangan itu disarankan kita menghadapnya ke utara, Pak. Bukan berarti pemasangan menghadap ke barat dan timur tidak mendapatkan energi. Indonesia ini paling enak, Pak. Asalkan jangan dihadapkan ke tanah saja, Pak. Karena kalau kita hadapkan masih ke atas di Indonesia masih enak, karena musim kita pun kita tidak punya musim musim salju dan segala macam. Namun yang paling maksimal itu kita mengarahkannya itu ke utara, Pak. Karena ketika kita mengarahkan ke utara, berarti pada sisi terbit dan sisi terbenamnya kita masih kena, Pak. Tapi kalau Bapak menghadapkan pada sisi timur misalnya, otomatis pada jam 12 siang itu Bapak sudah membelakangi matahari, mulai membelakangi matahari kan, apalagi sudah sore. Ya Pak, paham Pak. Maksud saya begini Pak, maksud saya, kalau Jakarta itu kan di selatan khatulistiwa. Betul. Ya kan? Kalau matahari itu pasti khatulistiwa, artinya kan arahnya agak condong ke utara sedikit. Betul. Tapi bisa jadi matahari itu ada di lintang selatan. Berarti kalau kita condong ke utara sedikit, artinya kan tidak menghadap matahari langsung, Pak. Harusnya kan agak condong ke selatan sedikit gitu. Nah, ini apakah sudah ada studi tentang ini? Rata-rata yang paling bagus itu posisinya itu berapa derajat ke utara atau berapa derajat ke selatan atau tegak lurus? Nah, secara studi, Pak ya, untuk posisi tertentu, misalkan posisi Jakarta, begitu loh Pak maksud saya. Oke, ini Pak dari gambar slide yang saya perlihatkan, ini pemasangan 3 megawatt peak itu di Bontang ya Pak ya. Bontang itu berarti ya anggaplah khatulistiwa Pak, mungkin agak ke atas dikit lah, agak ke bawah dikit dari khatulistiwa, berarti masih selatannya Pak. Oke. Kalau kita pasang tegak lurus pun masih dapat, masih oke-oke aja Pak. Tapi kita ada perhitungan untuk air Pak. Jangan sampai nanti ada penggenangan air sehingga pada sisi ujung-ujungnya itu kotor karena mungkin debu atau apa berkerak. Nah itu tidak bagus Pak. Tetap harus punya kemiringan. Kita semua tergantung pilihan Pak. Kita bisa pasang ke utara, kita bisa pasang ke selatan. Cuma saya belum dapat menyimpulkan yang paling baik itu yang mana. Saya harus studi lebih dalam lagi Pak. Tapi untuk saat ini saya masih prefernya ke arah utara sih Pak. Oke, makasih Pak. Meskipun tidak jauh bedanya Pak ya. Iya. Mungkin ada tambahan, mungkin ada beberapa solar grid juga ya yang di beberapa negara lain dia pakai auto detect Pak ya, ngikutin cahaya matahari. Posisi yang pakai tracking Pak ya. Ya tracking ya Pak. Tracking. Ada bergerak sendiri remote Pak. Nah ya, kalau katanya bisa tracking boros. Katanya bisa nambah 30% Pak pakai tracking Pak. Nah itu saya belum ada studi Pak. Cuma kita harus mencari tracking yang betul-betul efisien, maksudnya yang lebih hemat energi Pak ya, karena ketika dia bergerak mungkin dengan motor apa saya nggak tahu itu menggunakan energi listrik, jangan sampai nanti energi yang kita serap hanya untuk menggerakkan solar tracker. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya sama-sama Pak Sumanto. Oke. Kita lanjut lagi ke Pak Bambang Widiatmoko ya. Silakan Pak Bambang, ada 3 pertanyaan. Halo Pak Bambang. Ada Adi, bisa lihat di chat ya, Adi.
Oh, saya coba lihat di chat ya. Ya ada, oke, saya bacakan ya. Pertanyaan ada 3 nih dari Pak Bambang nih. Bagaimana menggroundingkan sistem solar panel sedangkan kita nggak tahu sistem grounding di rumah, malah nggak ada. Yang kedua, misalnya saya install 300 kW solar panel, suatu saat beban di rumah 600 kW. Tiba-tiba PLN mati listrik, berarti sistem solar kurang output. Apakah ini membahayakan solar panel? Yang ketiga, apakah sistem solar panel bisa menghandle inrush current dari pompa air rumahan? Mohon ini Pak. Ini ada di chat ya? Ada di chat. Dari Pak Bambang. Pak Bambang. Yang di jam 10.26 ya? 10.26. Ada 3 pertanyaan. Bentar, saya lagi cari cara buat ini. Oke. Saya nggak kelihatan Pak untuk pertanyaannya. Nggak kelihatan ya? Boleh dimatikan itunya apa namanya? Share screen-nya? Boleh Pak. Boleh. Saya buka ininya. Microsoft Office. Mana dia? Microsoft Word ya. Ya, 3 pertanyaan. Saya share screen. Pertanyaan dari Pak Bambang ya. Oke, bisa lihat ya? Oke, Pak. Nah, ini ada pertanyaan pertama ya. Oh, ini teknis sekali ya. Ya. Oke, di sini bagaimana menggrounding sistem solar panelnya, sedangkan kita nggak tahu sistem grounding di rumah. Malah nggak ada. Ya, kalau untuk grounding itu sendiri, biasanya kalau kita memang ada grounding di rumah yang sudah teruji ya, standarnya, kemudian dari sisi sistem PV-nya itu kita ambil pada sisi frame solar panel. Kalau kita menggunakan mountingnya pada balas mounting ataupun pada ground mounting, atau kalau seandainya di atap, itu juga mountingnya kita konekkan ke sisi groundingnya Pak. Jika benar-benar tidak ada, ya saran saya tanam Pak. Kita bikin grounding baru Pak. Ini baru ya? Iya. Oke. Oke, selanjutnya saya mau lihat lagi Pak. Ini yang nomor 2. Iya, soalnya nggak kelihatan Pak. Pertanyaannya udah hilang. Udah hilang, udah bisa muncul lagi Kak? Maksudnya yang kelihatan itu ini Pak, screen desktopnya punya Bapak. Desktopnya. Oke. Ya, misalkan saya install 300 kW solar, wow. Suatu saat beban di rumah sedang 600 kW dan tiba-tiba PLN mati listrik. Berarti ini kita harus bedakan Pak, kalau untuk pemasangan solar panel itu dari peraturan maksimal itu sesuai daya terpasang. Kalau kita di rumah itu daya kita mungkin 5.500, berarti maksimal yang kita bisa pasang itu 5.500 juga Pak. Nah, cuma inverter kan jarang yang ada 5.500. Ada mungkin ada ya, tapi kemungkinan kita akan pasang dengan sistem 5.000. Nah, di sini dikatakan installnya 300 kW dan di rumah sedang 600 kW. Kita anggap daya terpasangnya itu sekitar 600 kW ya Pak. Jika ada kekurangan dari hasil yang oleh PLTS, berarti kita akan mengambil kekurangan dari PLN Pak. Jika PLTS itu menghasilkan 300, sedangkan ada kekurangan 300 lagi, berarti PLN yang akan memenuhi. Ini yang namanya bergandengan Pak. Nah, di sini kompak, Pak. Jadi sistemnya kompak antara PLTS dan PLN, Pak. Jadi, akur lah, Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Kemudian, apakah sistem solar panel bisa menghandle inrush current? Setahu saya, Pak, untuk yang solar pump ya, Pak, ya, saya sarankan, Pak, kita ada inverter yang ini khusus untuk pompa, Pak. Ada beberapa brand yang memang khusus untuk pompa. Dan biasanya tidak menggunakan baterai, Pak. Jadi kita harus mengetahui dulu untuk yang solar pump, itu berapa head-nya ya. Head itu dari permukaan ke tempat air ingin kita salurkan, kemudian panjang atau radius berapa air itu ingin kita salurkan. Sama kubikasi, Pak. Berapa kubik air itu ingin kita hasilkan dalam hitungan jam.
Nah, itu kita harus desain dulu, Pak. Oke. Kalau yang in-rush itu saya sarankan solusinya kita kan pakai ini inverternya khusus untuk pompa. Jadi dia lebih motorik, inverternya Motorik, lebih ya? digunakan untuk motorik ya. Ya, karena pompa ini kan lebih banyak makan ini ya, apapun yang menggunakan motor tetap menggunakan apa membutuhkan power yang tinggi ya. Iya, betul, Pak. Oke, AC apa semuanya. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Pak Didit ya. Dari sini aja. Oke, sistem on grid bila akhir bulan kelebihan 100 kW berarti kita bayar oleh PLN ya, dibayar PLN ya. 100 kWh itu apakah 100 kWh yang tercatat pada sisi kita kirim ke PLN atau yang tercatat pada sisi inverter, Pak? Bisa jadi, Pak, 100 kWh itu tercatat pada inverter, tapi beban di rumah kita pada beban di rumah kita sudah menggunakan itu listriknya taruhlah mungkin 60 kWh ya, Pak. Berarti 60 kWh itu kita gunakan langsung itu sebagai impasnya, dan sisa 40 kWh itulah yang akan dibayarkan oleh PLN, Pak. Makanya ada beda antara berapa listrik yang kita gunakan dan berapa listrik yang kita salurkan. Itu nantinya akan tercatat oleh Exim. Jadi kapan-kapan Bapak kalau mau lihat nih, misalnya saya pasang nih sistemnya on grid, ya kita pantau aja dari handphone, Pak. Waduh, PLT saya sudah berhasil ngasih berapa nih listrik untuk saya. Kita bisa pantau dari kejauhan asal ada WiFi. Nah, oke. Udah pakai ini ya, integrated system ya, intelligent system. Oke. Oke, Pak Triandoko, boleh Pak kalau mau langsung bertanya Pak Triandoko. Oke, Pak. Ya, silakan Pak. Saya tuh mau tanya Pak, seandainya kan kalau itu kan ada perhitungan kan, misalnya kita ada kebutuhan watt itu kan 1.300 watt ya Pak ya. Iya. Nah, untuk menentukan PV modul yang kita pasang atau berapa watt kita pasang itu perhitungan gimana ya Pak? Kalau terus ini sana, ya lanjut. Nah terus itu kan kalau kita dengan sistem off grid kan ya Pak ya, itu kan misalnya kita kebutuhan itu misalnya 1.300 watt itu posisi PLN lagi mati ya Pak ya. Nah saat PLN sedang mati itu yang pastinya kan kapasitas baterai yang kita pakai itu kan menentukan berapa lama bisa mensuplai listrik ya Pak ya. Nah itu cara perhitungannya gimana Pak? Terima kasih Pak. Jadi kalau untuk yang off grid, kalau kami sih biasanya ada ini ya, biar gampang kita kasih form. Tapi kalau ingin hitung sendiri secara mudah, berarti kita harus tahu dulu untuk daya. Dayanya itu kan kita harus tahu berapa wattnya. Nah, contoh kalau daya yang ingin kita nyalakan itu 100 watt total semuanya ya. Nah, kalau kita sudah tahu 100 watt, kalau kita nyalakan 10 jam, itu kan berarti sudah 1 kWh kan. Nah, itu kita nanti konversi ke baterai. Baterainya itu kalau 12 volt 100 Ah, berarti itu kWh-nya kan 1 kWh. Nah, itu kita harus tahu lagi, baterai yang kita gunakan itu tidak mungkin kita langsung habiskan. Kita harus punya standar DOD-nya. Berarti kalau dalam satu baterai 100 Ah 12 volt itu 1 kWh, kemudian saya sarankan gunakan 50%-nya saja. Berarti hanya 500 Wh. Berarti gunakan 2 baterai yang diparalel. Tapi ini hanya sederhana aja ya. Karena kalau detail saya nggak bisa di sini. Saya harus desain dulu, kemudian kita bisa diskusikan. Pada intinya konsep energi sih yang harus kita ketahui kalau untuk off-grid ini. Nah, ketika kita sudah menemukan berapa angka untuk 1 hari, saran saya gunakan kali 2 atau kali 3. Karena kita tidak bisa prediksi cahaya itu matahari, apakah tiap hari bakal ada atau tidak. Kalau seandainya tidak ada, bagaimana? Nah, itu kita harus tentukan, kalau seandainya besok mendung, berarti saya harus kali lipat energi baterai yang harus saya sediakan, gitu Pak. Oh, berarti dia penggunaan baterai itu berarti kita harus 2 kali lipat dari perhitungan. Misalnya kita kan dapatnya misalnya untuk 3 baterai Pak ya, hitungan normalnya kan. Berarti yang harus kita pasang itu berarti 6 baterai yang untuk supply untuk cadangan sebagai baterai banknya tadi.
Oh, itu nanti tergantung dari SCC-nya juga, Pak. Apakah kita harus kompatibel semua, Pak? Selain energi bank, kemudian kita harus match antara panel, solar panel, kita harus match juga antara solar charge controller, bebannya juga harus kita perhitungkan, Pak. Nanti Bapak pasang 100 watt, tapi ternyata bebannya freezer, Pak. Saya nggak bisa nanti ngasih sembarangan SCC, Pak. Harus, karena beban untuk freezer atau AC kan dia punya starting ini, Pak, starting point untuk dia starter ya, Pak ya. Angkanya mungkin bisa kita naikkan 2 atau 3 kali lipat, itu tergantung nanti dari data sheet untuk produk Bapak juga gitu. Oke. Ini teknis, Pak, bisa kita japri. Ya, nanti bisa konsul ya ke Pak Ardi. Oke. Saya kasih pertanyaan kepada Pak, silakan Pak Oki Siregar di unmute, Pak. Terima kasih Pak Ardi. Kedengaran suara saya, Pak? Ya, dengar. Dengar. Terima kasih, Pak. Ya, ini saya mau tanya pengalaman Pak Ardi juga sih. Ini kalau misalnya ada kondisi tiba-tiba over voltage ya, 20% ya, di mana mungkin microinverternya mungkin ratingnya maksimal plus minus 10% gitu. Biasanya itu langsung blow up inverternya atau apa, Pak? Monggo, Pak. Tergantung inverternya sih, Pak. Kalau inverternya itu punya proteksi yang bagus atau punya sistem yang bagus, bisa saja ketika ada trigger, entah itu over voltage atau high voltage, itu ada kemungkinan nanti si inverter sudah punya cara sendiri dia untuk melindungi diri, Pak. Mungkin dia akan restart atau mungkin akan bisa off secara otomatis, itu tergantung dari inverternya, Pak. Maka untuk kita selain inverter mungkin cerdas, mungkin inverternya smart inverter, kita harus proteksi duluan, Pak. Kita berurusan dengan hal teknis dan electricity, Pak. Kita pasangkan juga nantinya MCB, Pak. Jadi kita juga proteksi dari awal. MCB kalau kebakar kita masih bisa beli, Pak. Kalau inverter yang kebakar harganya lebih daripada MCB, Pak. Kita harus perhitungkan hal yang seperti itu, Pak. Jadi kita pasang jangan hemat-hemat dengan proteksi. Karena proteksi itu nanti akan melindungi inverter kita dan perangkat yang lain, Pak. Iya. Gitu. Terus kalau satu lagi, Pak, kalau kondisinya kalau under voltage itu kan berarti dia ngedropnya jauh tuh. Kemudian, nah sensor dia kalau misalnya hybrid itu kan misalnya kita ada critical load ya. Itu kalau under voltage otomatis semua jadi yang take over langsung PLN ya. LTS-nya jadi enggak ya. Kalau semuanya under voltage. Ya, saya paham. Nah. Kalau untuk hybrid itu sendiri, dia kan ada prioritas, Pak. Jadi yang pertama kali digunakan itu, ini yang saya cerita sistem saya. Dari PV system dulu yang digunakan, kalau sudah tidak sanggup nanti akan menggunakan baterai. Nah, jika tidak sanggup lagi baru PLN. Nah, bagaimana kalau seandainya PLN itu padam, Pak? Kalau seandainya PLN-nya padam, berarti PV system yang harus menghandle. Kalau PV systemnya lagi down, tidak sesuai tegangan minimum voltage-nya, ya itu hanya untuk menyalakan inverter saja, Pak. Dia tidak akan produksi listrik ke critical load. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Pak Oki. Oke. Kita lanjut ke Pak Ahmad. Boleh Pak Ahmad? Langsung. Pak Ahmad ada online. Oke, kalau nggak ada Pak Ahmad, saya cuma ngasih ini aja ya. Pertanyaan untuk Grace, umumnya balik modal berapa tahun ya? Dengar-dengar pemerintah sering ubah kebijakan yang menguntungkan pemerintah sehingga hitungan balik modal semakin panjang untuk sistem on-grid. Mungkin bisa ini masih general ya pertanyaannya. Ini sangat general, Pak. Kalau untuk balik modal ini tergantung harga, Pak. Jadi ini sama saja kita bercerita harga. Cuma kalau untuk range saya bisa kasih tahu bahwa kemungkinan balik modal itu sekitar 7 sampai 9 tahun. Tergantung lagi kita mau belinya yang gimana gitu, Pak. Kalau yang murah tanpa garansi mungkin bisa aja cepat balik modal gitu. Kita untuk PV system yang kita harus pahami adalah dia sistem bisa berjalan dengan lama atau tidak. 1 hari tidak nyala itu rugi loh, Pak. Ibarat orang sudah dipekerjakan di dalam perusahaan 1 hari tidak menghasilkan, ya nggak produktif. Itu rugi untuk kita gitu. Nah, sistem PV juga gitu. Kalau seandainya dia sering ya trouble lah, dikit-dikit trouble kok dikit-dikit. Nah, itu bisa bikin kita ini, Pak, kayak misalnya jadinya pasang gitu. Sehingga faktor garansi agar nanti ketika ada trouble, perusahaan cepat handle gitu, Pak. Itu yang paling penting sih, Pak, kalau menurut saya.
Sehingga saya nggak berani cerita merek, Pak. Karena yang paling aman itu sistem bisa berjalan lama gitu, Pak. Dan garansinya jelas. Oke. Oke, ini agak ini ya. Oke, mungkin Pak Ali Akbar. Silakan Pak Ali Akbar. Untuk live. Pak Ali Akbar. Pak Ali Akbar. Oke, saya baca aja ya. Apakah bisa sistem field test on grid bisa diparalelkan dengan genset? Yang on grid itu bergandengan dengan PLN itu cuma PLN sih Pak. Kalau untuk yang hybrid, saya memang pernah dengar Pak ada yang bisa dikoneksikan dan itu memang ada sih. Waktu pameran saya lihat kita bisa koneksikan dengan genset. Kalau untuk hybrid kita juga bisa Pak. Kita bisa koneksikan dengan genset atau dengan grid PLN. Kita hanya pilih salah satu Pak. Jadi harus ada tambahan sistem ya. Baterainya pun kita nanti kita bisa gunakan lithium atau VRLA. Ingat, jangan gunakan aki mobil ya. Ini kayaknya jadi tren ini ya. Bukan tren sih. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Aki mobil itu kan dia ingin bekerja booster Pak. Jadi ketika kita starter dia akan booster Pak. Jadi hanya pada range 80% sampai 100% itu kerjaannya Pak. Yang menurut saya ketahui. Sehingga ketika dia ngeboost langsung turun dia Pak. Sehingga dia ketika berjalan ngisi lagi. Nah, kalau untuk baterai untuk PLT sendiri kita menggunakan VRLA. Itu dia free maintenance karena dia udah gel ya VRLA. Sehingga yang disarankan VRLA Pak atau lithium. Tapi harga lithium kan di atas mahal, dari VRLA. Iya. Tapi yang ini ada duit nggak mahal Pak. Nanti berhubungan dengan investasi sih, berhubungan dengan investasi. Oke. Kita pertanyaan dari Pak Lukman Hakim. Boleh Pak Lukman Hakim? Boleh live? Silakan mau bertanya langsung Pak Lukman Hakim. Ya, terima kasih Pak Firman, Pak Ardi. Mau tanyakan, jadi saat ini terpasang di rumah on grid KVA di PLN-nya 3.500. Di spesifikasi di inverternya dibilang maksimum input power itu bisa 3.500 watt. Nah, kalau saya pasang katakanlah sedikit di atas PV-nya 3.520 itu boleh nggak? Karena pengalinya dari PV-nya itu nggak genap gitu, jadi ada lebih sedikit 20 watt gitu. Sebenarnya kalau untuk sistem sih Pak, memang sebaiknya kita oversize antara DC power sama AC power Pak. Maksudnya AC inverter ya Pak ya. Amannya mungkin coba 10% nggak apa-apa Pak. Tapi tergantung lagi Pak dari penyedia inverternya menyarankan atau tidak Pak. Kalau kita masih menyarankan untuk 10% untuk dinaikkan Pak. Misalnya saya pasang 1 kW Pak, ya udah PV-nya saya pasang 1.100. Karena kita nggak bisa prediksi Pak pada saat sore apakah maksimal atau tidak gitu. Kita hanya ingin meskipun sore kita tetap banyak dapat Pak. Ya gitulah Pak ya kalau untuk orang pasang meskipun sore hari itu agak mendung mungkin ya. Tapi kalau UV-nya itu bagus karena kita pasang lebih banyak ya kita lebih banyak dapat Pak. Iya betul. Pernah terpasang saya cek di loggernya inverter itu melebihi dari total jumlah powernya PV Pak. Tapi dia proteksi Pak. Tapi dia ada proteksi nggak Pak? Maksudnya ini berbahaya atau gimana? Ada warning gitu nggak Pak? Nggak ada. Padahal saya pasang fuse 10 ampere, saya pasang MCB DC 10 ampere, itu nggak ngetrip. Ya, kalau untuk DC power sih, kalau untuk ya nambah sedikit, menurut saya nggak masalah sih Pak. Masalah, ya. Tapi balik lagi ke inverternya sendiri, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada penjualnya. Nanti kalau saya kasih statement, semua inverter saya naikkan harus 10%, boleh. Nanti saya dicari Pak sama inverter yang lain, Pak. Kamu ngomong sembarangan. Nah gitu. Jadi kalau untuk sistem itu balik lagi ke inverternya. Kalau kami sih masih oke Pak. Kalau untuk 10%. Oke. Boleh satu tambah pertanyaan lagi Pak? Sekarang sudah ganti meteran Exim. Cuman ada nggak caranya saya bisa mantau berapa ekspor import real time via WiFi? Jadi bisa dilihat dari luar rumah gitu Pak. Tambah alat apa ya? Ekspor impor sih saya belum ini ya. Karena kalau ekspor impor itu kan kita harus tahu bisa ambil data dari Exim-nya Pak. Betul. Saya belum tahu Pak kalau itu. Jujur saya belum tahu. Kecuali kalau kita mau tahu berapa listrik
KWH-nya ya, atau tegangannya yang saat itu di inverter ya, karena kita sudah ada Wi-Fi Wi-Fi kit, Pak. Betul. Oh, mungkin bisa ditambahkan aja kamera di posisi metering aja, Pak. Masalahnya KWH meternya nggak ditempel di rumah, jadi digabung beberapa rumah gitu, Pak, di kayak. Iya. Itu solusi simpelnya, Pak. Betul. Oke. Baik, Pak. Terima kasih Pak Firman, Pak Ardi. Ya, sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ke Pak. Oke, saya info ya. Kita waktu sampai jam 11.30 karena kan kita persiapan Jumat hari ini ya. Oke, kita masih ada sisa 30 menit. Pak Arisman Indrawan, boleh Pak langsung live? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ini menarik sekali ya PLTS nih. Saya juga pengen tahu baterai Pak. Baterai itu sebagai power bank atau stabilizer Pak kalau masuk on grid. Terus baterai itu yang bagus seperti apa? Itu aja. Terima kasih Pak. Kalau on grid Pak, kita tidak menggunakan baterai sih Pak ya. Jadi on grid tidak menggunakan baterai. Kalau off grid ya menggunakan baterai Pak. Posisinya dia lebih ke power bank. Sehingga nanti dari si baterai itu nanti kirim lagi ke solar charge controller atau dia langsung dia ngecas sekaligus dia bisa memberikan daya listriknya ke ini Pak, ke SCC atau ke inverter sehingga nanti bisa diubah. Kalau dimasukkan ke inverter berarti dia diubah dari DC ke AC Pak. Berarti kalau seandainya dimasukkan ke SCC dia akan mengubah tegangan Pak. Apakah dia tegangannya ingin berapa nanti itu tergantung lagi balik lagi ke SCC-nya Pak. Oh gitu Pak ya. Kalau on grid nggak perlu baterai ya harusnya gitu aja. Nggak perlu Pak, karena meskipun Bapak listrik dari mataharinya kecil, ya bakal dibantu sama PLN nanti Pak. Jadi sistem nggak mati Pak. Oh. Kalau bebannya masih mengayun gitu Pak? Nggak masalah Pak. Nggak masalah. Berapapun yang dihasilkan oleh inverter itu akan langsung dipakai oleh beban yang di rumah ya Pak ya. Nah, kalau seandainya kekurangan gimana? Nanti PLN yang bantu, Pak. Ini namanya gotong royong energi, Pak. Oh, on grid aman ya, tanpa baterai ya? Insya Allah aman, Pak. Cuma kekurangannya kalau PLN mati, dia ikut mati, Pak. Ya, dua-duanya. Nggak ada backup. Terima kasih, Pak. Ya, sama Pak. Terima kasih, Pak. Kalau mau aman, pakai hybrid aja, Pak. Oke, clear, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Pak Ali Akbar, boleh Pak? Ali Akbar, silakan live. Pak Ali Akbar online. Oke, Pak Ali nanya ya, pada jam berapakah PLTS on grid dapat menyerap energi sinar matahari secara maksimal waktu ya? Maksimalnya jam 12 siang, Pak. Jam 12 itu matahari di atas ufuk kepala, Pak. Tegak lurus kalau ya? Kalau mulainya mungkin ya tergantung daerah juga sih, Pak ya. Biasanya jam 6 atau jam setengah 7 udah mulai ada sih, Pak. Mungkin bahkan jam setengah 6 kali ya, tergantung daerah. Kalau matahari sudah muncul, kemungkinan sudah ada, Pak. Tergantung lagi nantinya inverter itu bisa menyala dalam tegangan berapa. Nah, itu bicara sistem kita berarti lebih detail. Makanya posisi solar panelnya bagusnya di atas puncak ya. Di puncak lebih bagusnya. Kenapa, Pak? Karena yang penting itu positioningnya itu kita ini ya. Kan saya tadi bilangnya arah utara karena ketika dia nanti berada di posisi barat, dia masih dapatlah ini masih dapat matahari. Pada sisi timur nanti dia dapat lagi matahari. Apalagi pada jam 12. Dia betul-betul terpapar, Pak. Nah, gitu. Kalau daerahnya itu inklinasi ya. Gimana, terpengaruh Pak? Sudut inklinasinya ya. Ya. Jadi mungkin kalau pakai yang alat termo untuk solar itu bisa langsung tahu dia kan di titik sudut mana dia berapa derajatnya gitu ya, otomatis ya. Gimana Pak? Solar termo gimana? Kan ada alat untuk solar solar meter untuk yang pendeteksi solar heat flow, intensitas. Energi intensitas. Nah, jadi nanti GPS-nya itu ini langsung otomatis solar panelnya menyesuaikan sudut inklinasinya atau kita harus ngitung sudut inklinasinya berapa derajat dari matahari sehingga nanti kita putar-putar derajat si solar panelnya. Kan itu susah juga kalau kita jam 2 ngitung lagi sudut inklinasinya 2 derajat, jam 4 sudut inklinasinya 2 derajat. Gampangnya pakai simulasi aja Pak, ada simulasi PV system. PV sys biasanya Pak yang digunakan kalau
company yang bergerak di bidang PLTS, khususnya EPC itu ngerti Pak. Biasanya ada aplikasi PVSys, atau kalau mau yang online pakai Helioscope juga bisa Pak. Itu lebih gampang karena di situ lebih detail juga. Bahkan kita tahu berapa PSH-nya Pak, peak sun hours. Rata-rata ya 4 jam atau 4,5 jam untuk peak sun hours Pak. Nah, kebetulan ini yang solar panelnya fix ya, dan dia dihitung di awal fix, nggak bergerak otomatisnya yang seperti dibicarakan tadi. Ya. Fix. Nah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Hasanuddin ya. Pak Hasanuddin ada online? Silakan Pak Hasanuddin. Ya. Dia nanya berapa sel yang dibutuhkan untuk di rumah, satu rumah? Tergantung daya Pak. Kalau Bapak perlunya dayanya pasang 1000, ya berarti kita pasang 1000 Pak. 1000 watt peak. Jadi kalau hitungan solar cell itu watt peak ya Pak ya. Kenapa pakai peak? Karena itu kalau dia menyatakan 1000 watt peak, berarti hanya 1000 watt lah yang dia hasilkan meskipun kualitas mataharinya sebaik apapun. Tapi dia bisa turun di bawah itu Pak. Jadi jangan kira nanti, oh saya pasang 1000 kok nanti ini hasilnya 700, berarti belum peak saat itu mataharinya Pak. Efisiensi rata-rata 95% lah rata-rata ya? Efisiensi itu kalau kita ambil dari luasan ini ya, perhitungan luasan matahari yang bisa sekitar 16 ya Pak ya, 16% ya efisiensinya. Itu yang penting angka yang dia ada pada solar panel itu sudah menggambarkan itulah hasil ini dayanya. Nampangnya berapa di nampangnya? Macam-macam Pak. Bapak mau kalau 50 watt beda dengan 100 watt Pak. Kalau Bapak pasang yang 300 watt beda lagi gitu. Beda. Oh, dari apa ya, quality serap panelnya ya, bukan penampangnya. Dari banyak selnya Pak. Dari banyak selnya Pak. Okay. Kalau untuk yang 300 WP ya ada yang punya 1,6 kali 1 meter misalnya, ada yang 2 kali 1, itu tergantung balik lagi, itu kita bicara produk berarti kalau yang itu. Oke, makasih ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ini ya dari Pak Reliability. Boleh Pak, Reliability Pak? Siapa? Bisa live Pak? Silakan tanya langsung. Pak Reliability ya. Dia nanya lebih baik mengetahui capek OPEX dari PLTS. Apakah diketahui hematnya seperti apa sesuai judul materi, tanpa mengetahui capek, tidak tahu tahun kapan penghematan akan terjadi, apalagi dihargai 65% saja. Bagaimana ini? Ini pertanyaan yang dari mana Pak ya? Dari Reliability. Mungkin saya coba lihat dulu ya. Yang R siapa nih? Bapaknya udah keluar kayaknya ini. Reliability. Saya belum dapat nih, bentar saya coba cari dulu. Ini jam berapa Pak pertanyaannya Pak? Jam 10.30. Oh, 10.30 ya. Waduh, saya nggak dapat nih. Oke. Pertanyaannya boleh itu... di... Iya, saya screen ya. Iya. Oke. Nah, muncul ya? Muncul Pak. Yang mana Pak? Lebih baik mengetahui CAPEX dan OPEX dari PLTS, maka akan diketahui hemat seperti apa. Sesuai judul materi, tanpa mengetahui CAPEX tidak tahu tahun kapan. Iya betul. Ya itu lebih ke sederhananya sih, karena input dan output sih yang paling penting. Kalau dalam 1 tahun kita bisa dapat inputan dari solar panel itu bagaimana. Kemudian kalau dikali beberapa tahun apakah sudah tercapai modal kita atau tidak. Kalau sudah tercapai berarti balik modal. Setelah itu untung terus. Tapi memang untuk ini ada investasi sih Pak. Ada investasi dan ini nggak merugikan juga sih karena bakal balik modal gitu. Bahkan kadang orang ada yang pasang PLTS itu off grid, dia merasa itu hemat gitu karena ya saya puas kalau PLN itu saya nggak pakai lagi, padahal kan baterai punya umur Pak. Oke, dari pertanyaan Pak Amran Halim ya, kalau PLTS terbesar di Indonesia saat ini berapa megawatt ya? Waduh, ini skala major ya? Kalau saya
tahun 2018 saya 3 megawatt. Kemudian saat itu juga tidak lama di Lombok ada 5 megawatt, berarti udah naik. Kemudian mana lagi ya? Mungkin bisa saya di lupa, searching Pak. nanti. Ya, bisa di searching aja, ya. Pak. Ya, searching ya. Oke. Yang ada Pak Andre. Pak Andre, silakan Pak Andre Ginting. Boleh Pak Andre Ginting? Ini dia tanya Pak Andre Ginting. Oke, dia bertanya kapasitas berapa yang pernah Bapak pasang dengan sistem on-grid-nya? Pengalamannya. Kalau untuk perumahan kantor ya, kantor saya pernah pasang 10 kW, terus rumah pernah 2, berapa ya kemarin ya? Di rumahnya ini komisarisnya PLN, itu Pak Edi Sunaryadi ya kalau nggak salah ya, pernah itu di Bekasi. Terus pernah 2 kW, pernah 3 kW, 5 kW, berapa lagi ya? 12,1. Saya lupa, Pak. Oke, nanti bisa detail ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Dimas Agung. Boleh Pak Dimas Agung Gumelar, bisa live Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Firman dan Mas Ardi. Iya. Ya. Sebenarnya di sini kan kita mau membuat PLTS di gedung kantor PT Kogindo Daya Bersama. Nah, kebetulan saya menggandeng salah satu vendor dan melihat perhitungan kalkulasi dia kan memakai PPC 6.7 ya yang ada crack-nya. Nah, di geometrinya itu dia memakai geometri 2010 sampai 2014. Dan apakah valid ketika dipakai 2020? Lalu bagaimana agar PLTS di kantor kita itu lebih efisien dari sisi daya yang dihasilkan dan juga dari cost benefit-nya seperti itu, Pak? Pada pemilihan komponen sih Pak, yang paling penting kalau untuk kita efisiensinya juga. Kemudian pada sisi simulasi kita jangan terlalu berharap banyak Pak, karena itu hanya hitung-hitungan. Meskipun sepintar apapun orang ya kita bergantung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya Pak. Cuma kalau kita untuk simulasi kita menggunakan yang ini Pak ya, kita PV6 ada dan kita premium Pak. Jadi bukan crack, insya Allah bisa lebih membantu. Dan rata-rata yang sudah dipasang itu mencapai harapan, Pak. Makanya dari simulasi ini penting meskipun bukan mutlak, gitu, Pak. Karena kan berdasarkan data yang ada, Pak. Nah, itu untuk efisiensi tergantung kita lagi, Pak. Bagaimana kita dalam tindakan, dalam penggunaan sehari-harinya, Pak. Efisiensi dari sistem itu mungkin kita bisa usahakan, tapi kalau efisiensi dari pemakaian itu tergantung user, Pak. Yang penting dari sistemnya itu gimana Pak? Ya mungkin nanti lebih lanjutnya nanti bisa. Masnya freelance atau gimana Mas? Saya nggak freelance Pak, saya di kantor Pak. Oh ya nanti WhatsApp aja lah gampang ya. Oke. Boleh nanti konsul ya. Tapi saya sarankan ya untuk mengingatkan aja kalau misalnya ada vendor menggunakan perhitungan kalkulasinya via software crack ya. Itu bahaya, jangan dicoba-coba menggunakan, soalnya nanti bisa di-tag, nanti bisa diklaim sama yang pemilik software ya, karena bahaya sekali. Pernah dulu ada beberapa subcon juga menggunakan ngedesain ya 3D model menggunakan di-tag pakai PDMS crack ya, yang spam gitu bisa. Ketika itu lupa ada salah seorangnya itu menggunakan hidup online internet, udah langsung dicari, bisa didenda. Nah, hati-hati dalam perhitungan itu, saya cuma nyarankan aja ya. Banyak ada kejadian di beberapa di Batam. Oke, terima kasih betul, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan saya udah kirim juga di chat kok Pak untuk kontak saya Pak. Kita mungkin bisa diskusi di situ Pak ya. Boleh. Tapi mohon maaf di sini saya nggak mau bahas harga Pak. Kita kalau bisa kita steril dulu ini untuk kita nambah ilmu diskusi gitu Pak. Oke, mungkin saya kasih ada pertanyaan terakhir ya dari Pak Seki Kasih ya. Boleh Pak Seki Kasih di live? Kita ada waktu 8 menit ya. Halo, Pak Seki Kasih.
Saya bacakan aja ya. Selamat siang, saya dari Kupang NTT ya, di Japur. Halo kakak. Ya, silakan kakak. Silakan kakak, suaranya. Halo. Kakak mana Pak? Kakak Seki kasih. Silakan kakak. Talaloknya Pak. Oke. Saya baca ya. Di kampung saya masih belum ada listrik PLN atau genset. Rencana mau pasang on-grid tanpa baterai, apa bisa atau tidak? Rencana digunakan on-grid 1 kWp ya. Inverter on-grid cocok untuk berapa watt ya? Keperluannya hanya untuk penerangan. Kalau tidak ada PLN, kita tidak bisa pasang on-grid, Pak. Maksudnya, jika tidak ada listrik yang ini ya, tidak ada sumber listrik lainnya, ya mungkin sifatnya kayak yang seperti PLN, kita mungkin tidak bisa ya, Pak. Kita memang membutuhkan PLN, Pak. Sederhananya kita membutuhkan PLN, gitu. Meskipun penghasil listrik bukan hanya PLN, kayak di Cikarang ya, Cikarang Listrindo, itu kan bisa dianggap sebagai grid gitu Pak. Nah, kalau di desa tidak ada ya kita sarankan off grid atau hybrid mungkin bisa Pak, karena bisa kita konekkan ke genset. Tetap butuh sebagai partnernya ya, sumber. Karena dia membaca tegangan referensi Pak. Oke, satu pertanyaan saya lemparkan terakhir penutup ya ke Pak PUPR ya, orang PU nih. Wah. Pak. Saya takut nih salah bicara kalau Pak PUPR ini. Pak PUPR, silakan Pak PUPR. Ya Pak, cuma sederhana aja. Nanya itu aja Pak, kalau kita kan sekarang harus hemat listrik nih Pak ya, untuk pangan, apalagi buka jam kita ada training banyak gini kan listrik. Selama kita kerja di work for home ini besar Pak, kita rencananya mau bikin ini Pak, bikin ya solar panel yang kecil-kecil gitu bisa ya Pak ya? Insya Allah bisa Pak. Bisa ya Pak. Kira-kira besar nggak biayanya Pak? Kasih tahu aja harganya Pak, cost-nya itu yang penting Pak. Kalau cost nanti bisa japri Pak ya. Jadi kita coba hanya untuk technical aja. Masih aja Pak, biar tahu gitu Pak. Kan nanti kita pasang. Nanti saya kesannya di sini saya jualan Pak. Saya ingin mencoba bersihkan dulu. Aja, Pak. Kan dayanya kita dicatat aja tuh Pak, udah dikasih Pak. Itu nomor saya udah ada Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Oke. Mohon maaf ya yang nanya harga saya ingin terima kasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Iya. Oke, rekan-rekan masih ada sisa 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya langsung silakan Pak ya. Kalau boleh Pak silakan yang mau, masih ada sisa waktu 5 menit. Boleh live. Tadi saya mau tanya Pak. Boleh Pak Bintang, boleh silakan. Ya Pak Ardi, Pak Firman, kalau untuk ininya maintenance-nya gimana Pak Ardi? Itu kan permukaannya itu kan ada kemungkinan untuk ini ya, untuk ada tumpukan debu atau akumulasi kotoran gitu. Itu seberapa lama periodiknya perlu kita ini Mas Ardi untuk maintenance-nya gitu? Sebenarnya tergantung lokasi Pak. Kalau memang lokasi tidak ini ya. Kalau lokasinya parah debunya ya mungkin kita pantau aja Pak. Tapi kalau standar normal-normal saja, saya menyarankan seperti 3 bulan Pak. Dibersihkan ini ya dari kekotoran dosa panelnya Pak. Cara ngebersihinnya kira-kira seperti apa Pak Ardi ya? Ngepel lantai Pak. Mungkin bisa kita sikat, mungkin kita bisa gunakan ini ya kain atau yang penting tidak merusak kacanya gitu Pak. Berarti harus ini juga ya, harus lumayan hati-hati juga ya? Iya, tergantung posisi. Kalau posisinya di atas atap ya yang rooftop, ya mungkin kita harus tergantung kondisi Pak. Kalau kita pasangnya di dak kan ada untuk pemasangan beda-beda Pak. Kalau kita pasang di ground, kalau kita pasang di dak gitu, tergantung tingkat kesulitannya beda-beda. Kalau di atas atap yang miring kita harus hati-hati Pak. Berarti rekomendasinya kalau secara umum di mana dipasang Mas Ardi? Tergantung kita punya lahan Pak. Kalau kita punya lahannya itu di atap, kita pasang di atap. Tapi kalau kita mau pasang di dak, kita pasang di dak. Dimanapun bisa sih sebenarnya Pak. Karena kita ada beberapa mounting, kita harus menyesuaikan mounting nantinya Pak. Jadi kalau kita pasang di atap, berarti kita pakai ini ya kayak solar roof mounting. Kalau kita pasangnya di tanah, berarti kita harus pakai ground mounting. Kalau kita pasangnya di areal yang mendatar, itu kita bisa pakai ini
balas mounting. Mungkin kalau untuk masalah pengetahuan ya Pak ya, saya bisa sarankan ya, mungkin di channel perusahaan kami, channel ICA Solar ya, itu sudah ada beberapa video yang sebagai saya pembawanya dan ada beberapa video sebagai wawasan juga Pak. Jadi insya Allah bisa Pak menjawab pertanyaan Pak. Oke, terima kasih Mas Ardi untuk share ilmunya. Mas Ardi, mau nanya Pak Firman sedikit Pak. Kalau luasannya itu misalnya luasannya 3x3 Pak, nah solar itu kira-kira berapa tuh Pak menghasilkan listriknya? 3x3. Mungkin kita japri aja Pak, ini bakal panjang kalau untuk lahan kan itu bergantung dari produknya Pak. Kita pakai produk yang mana dulu? Kalau untuk 310 kita kan apa aja lah Pak, yang paling murah lah, buatan Cina juga nggak apa-apa, yang penting bisa pasang. Oke, nanti saja Pak. Japri aja Pak, nanti bisa. Oke Pak, enak japri nih. Ya, ada gurunya. Oke, mungkin ada. Makasih semua. Oke, makasih Pak. Oke Pak Ardi, ada kata penutup sebelum kita tutup ini? Ada Pak. Sebenarnya pada sisi PV system ini adalah solusi ya Pak ya. Saya tidak kayak jual kacang goreng ya, maksudnya barang tidak. Jadi sesuai kebutuhan, sehingga kita bisa menemukan solusi yang sistem yang paling bagus dan harga yang bisa kita ekonomiskan gitu Pak. Karena kalau kita ikut standar juga nanti kalau seandainya tidak sesuai dengan lokasi, kita bingung gitu. Nah, untuk semua yang ingin penasaran, atau nanti mungkin Yayasan Bangun Energi ingin kita bikin sesi lagi, tapi saya mau cari dulu sih materi apa, mungkin saya bisa memberikan lagi nantinya. Untuk PV system, saran saya tetap harus kita diskusikan. Mungkin kalau yang yakin, ya silakan gitu. Tapi yang untuk yang betul-betul kita fair ya, untuk sistem itu enaknya kita diskusi. Agar nanti sistem yang kita bangun sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan gitu. Kadang-kadang ada orang yang punya banyak duit, pasang aja Pak. Atau kalau orang yang betul-betul detail ingin kebutuhan, saya ingin ini Pak bisa tercapai tidak kebutuhan saya kalau pasang sistem seperti ini. Nah ini yang harus kita perhatikan Pak. Jangan sembarangan nanti tiba-tiba saya pengen ini, nanti tiba-tiba komplain ke perusahaan, kok jadinya seperti ini Pak. Nah itu dia. Kita berpahit-pahit dulu di awal Pak. Oke, insya Allah mungkin kita coba nanti ya cari sesi waktu saya diskusi sama Yayasan Bangun Energi. Mungkin ada nanti bagaimana cara ngedesain melihat kondisi lapangan yang ada ya. Nah, nanti disitulah nanti cara ngedesainnya, produknya apa, power dibutuhkan berapa. Nanti insya Allah kita coba cari waktu untuk sesi lebih detail pada desain di PLTS ini, on-grid ini. Oke. Terima kasih telah bergabung ya di hari Jumat ini yang mungkin sengaja dipakai singkat tapi padat. Pak, saya mau penutupannya Pak. Mohon maaf kalau saya banyak salah, ada yang kekurangan ini ya jawaban. Silakan japri saja Pak. Ini cara saya menyampaikan memang seperti ini gitu. Jadi silakan jangan malu-malu. Terima kasih. Mantap Pak Ardi, maaf. Mantap lah pokoknya. Oke, insya Allah nanti kita coba nanti cari waktu lagi untuk yang sesi kedua ya, mungkin lebih ke detail gimana cara perhitungan ininya, detail produk itu apa. bisa. Mantap. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Itu boleh.